Hai teman-teman fisika, kita lanjut lagi. Di kali ini kita lanjut untuk pembahasan di lensa ya teman-teman ya. Di part sebelumnya sudah panjang tentang lensa, kita akan perdalam lagi di sini ya. Kita akan pahami lebih lanjut. Oke, langsung aja di soal. Sebuah benda mempunyai tinggi 8 cm. Oke, lanjut. Kita langsung tuliskan hanya sama dengan 8 cm. Diletakkan 20 cm di depan lensa cembung. Oke, itu S-nya ya teman-teman ya, 20 cm. Berikutnya fokus poinnya 12 cm. Titik fokusnya 12 cm. Oke, di sini cerminnya adalah cembung sehingga fokus poinnya positif. Oke, 12 cm. Itu positif. 12 cm. Positif ya, teman-teman. Nah, dari sini kita coba ilustrasikan sebentar, teman-teman. Oke, kita sudah punya gambar lensa dengan posisinya di sebelah kanan. F-nya 12 cm, teman-teman. Ini 12 cm. Berarti segini ini adalah 24. Kan 2F. Dan bendanya itu di 20 cm. Berarti bendanya di kira-kira di sinilah, kira-kira ya. Kira-kira di sinilah, teman-teman ya. Ini objeknya. Ini adalah jarak bendanya, S-nya. Oke. Gitu ya, teman-teman. Difahami lagi tuh posisi benda, posisi bayangan. Oh, ini sampai tengahnya sini ya, jaraknya S itu udah sampai tengahnya lensa sini, teman. Oke. Nah, kita sudah bisa memprediksikan, teman-teman ya. Di part sebelumnya kita udah pahami ini itu adalah ruangan 2. Berarti bayangannya pasti di ruangan 3. Pasti di sini bayangannya, teman-teman. Ya. Dan di sini kita udah tahu sifat bayangan. Pertama, sifat bayangannya itu pasti nyata. Saya tulis langsung di sini ya. Nyata. Pasti nyata. Kalau nyata, pasti terbalik. Dan sifat yang ketiga, analisis ruangan. Ini ruangan 2 menuju ruangan 3. Dari angka 2 ke angka 3 itu makin besar, berarti diperbesar. Ya. Udah dapat sifat bayangannya. Tanpa menghitung, tanpa dengan perhitungan kita udah dapat. Ya. Lanjut. Kita tetap ditanyakan yang pertama adalah jarak bayangan, teman-teman ya, S aksen. Nah, teman-teman, tadi kita udah tahu ini adalah 12. Ini adalah 24. Ya. Sehingga kalau bayangan di sini pasti dia lebih besar dari 24 karena segini juga 24 2F. Ya, kita sudah memprediksikan S aksennya atau jarak bayangannya itu lebih besar dari 24. Kita coba buktikan. 1 per S aksen sama dengan 1 per F kurangi 1 per S. Masukkan nilainya, teman-teman. 1/12 dikurangi 1/20. Gimana nih? Disamakan penyebutnya. 12 dan 20 ini yang cocok sepertinya adalah 120, teman-teman. 120. 12-nya kali 10, 20-nya kali 6. Berarti ini adalah 4/120. Setelah itu kita bisa dapat S aksen itu adalah 120/4 dan itu sama dengan 30 cm. Oke, terbukti, teman-teman ya. Segini ini adalah 24. S aksen itu 30, lebih besar dari 24 kan. Di sini bendanya, bayangannya. Oke, kita lanjut. Berikutnya yang ditanyakan adalah ini udah M-nya.
M ataupun perbesaran itu kita punya rumus S aksen per S sama dengan 30 per 20. Nah, berarti ini 3 per 2 atau 1,5. Nah, dari sini juga kita bisa lihat kalau M-nya lebih besar dari 1 itu diperbesar. Nah, ini kan udah diperbesar juga teman-teman ya. Oke, udah cocok ya. Berikutnya tinggi bayangan. Tinggi bayangan kita punya rumus H aksen sama dengan M kalikan H. Masukkan nilainya. Kita punya nilainya H itu OM-nya dulu 1,5 kali H. Hanya adalah 8. 8 kali 1,5 itu adalah 12 cm. Oke, teman-teman, nomor 1 itu semoga gampang paham untuk soal yang ini. Yang lebih detail lagi itu di bagian sebelumnya ya, di part sebelum ini ya teman-teman. Itu penjelasan tentang teori bagaimana posisi benda, posisi bayangan itu tanpa perhitungan kita bisa memprediksikan di mana posisinya, dan sifat dari bayangan juga langsung dapat ya. Silakan ditonton di part sebelumnya kalau untuk penjelasan lebih lanjut. Oke, nomor 2 sekarang. Kita ganti warna dulu. Benda dengan tinggi 15 cm. Oke, itu adalah H sama dengan 15 cm. Berada 24 cm di depan lensa cembung. Itu berarti S 24 cm. Dengan jarak fokus masih lensa cembung ya. Jarak fokusnya 8 cm. Oke, kita ilustrasikan lagi teman-teman gambar. Untuk nomor 2 kita ilustrasikan lagi. F-nya 8. Ya, segini berarti 16 ya teman-teman. Benda 24. Oh, berarti bendanya di sini kira-kira. Ya, lebih besar dari 2F. Ya, bendanya di situ. Bendanya adalah ruangan 3, teman-teman ya. Ini ruangan 1, ini ruangan 2, ini ruangan 3. Bendanya di ruangan 3. Dan bayangan pasti ruangan 2, pasti di sini nanti. Nah, fokus poinnya 8 ya. Fokus poinnya 8. Ini 8. Nah, segini yang 2F itu kan 16. Nah, pasti S aksennya, ini S aksen teman-teman ya. Segini ini adalah S aksen. Nah, ini pasti di antara 16 sama 8. Ya. Ini sama dengan berapa nanti? Kita cek. Oke. Kita lanjut langsung penghitungannya. Kita cek ya. Ya, kita prediksikan ya, ini adalah S aksen. Oke. Jarak bayangan kita cari teman-teman ya. 1 per S aksen sama dengan 1 per F kurangi 1 per S teman-teman. Dan nilainya adalah 1 per 8 dikurangi 1 per 24. Samakan penyebutnya 24. 8 dikali 3, 24-nya tetap kali 1. Dan kita punya 1 per S aksen sama dengan 2 per 24. Oke, 2 per 24 ya. Dan S aksen kita balik 24 per 2. Dan itu sama dengan 12 cm. Sesuai. Jadi ini adalah 12 cm. Gitu ya teman-teman. Dapat. Berikutnya kita diminta, ini udah. Yang berikutnya perbesaran bayangan M. Perbesaran bayangan kita punya rumusnya adalah S aksen per S, dan itu sama dengan 12 per 24. Dan itu sama dengan setengah atau 0,5. Oke ya, berarti ini pasti diperkecil karena
M-nya setengah, lebih kecil dari 1. Nanti ya. Tinggi bayangan kita hitung di sini, H aksen sama dengan M kalikan H, dan itu sama dengan setengah kalikan H-nya berapa teman-teman? Hanya 15. Berarti ini adalah 7,5 cm tinggi dari bayangan H aksen. Ya, H aksen. Dan sifat dari bayangan. Oke, sifat dari bayangan. Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Sifat pertama, dia pasti nyata. Karena benda di sebelah kiri, bayangan di sebelah kanan. Untuk lensa itu nyata. Setelah nyata, pasangan nyata itu pasti terbalik. Nyata itu pasti terbalik. Nah, setelah nyata terbalik dan kita bisa lihat M-nya juga. M-nya kan setengah, berarti diperkecil. Atau analisis ruangan. Ini ruangan 3 menuju ke ruangan 2. Dari 3 ke 2 itu makin besar atau makin kecil? Makin kecil, berarti sifat yang ketiga itu diperkecil. Semoga makin paham nih teman-teman semuanya ya. Oke ya, lanjut. Tidak berlama-lama, kita lanjut. Nomor 3. Nomor 3. Benda berada 12 cm di depan lensa cembung. Oke, kita punya S-nya adalah 12 cm. Berikutnya lagi, jarak fokusnya 20. Fokusnya adalah 20 cm. Masih cembung ya. Jadi fokus poinnya tetap positif. Tentukan jarak bayangan. Oke, teman-teman. Oh, kita ilustrasikan dulu teman-teman ya, biar paham kalian. Fokus point ini ya, kita ilustrasikan di sini. Fokus point 20. Oke. Terus di sini pasti 40 ya, ini 40. Nah, benda hanya di 12. Benda hanya di 12. Oh, di sini. Lebih kecil dari 20 kan? 12 cm di situ. Nah, bayangan di mana? Ini ruangan 1, ini ruangan 2. Ulang lagi ya. Ini ruangan 1, ini ruangan 2, ruangan 3. Ruangan 4 mana? Ruangan 4 berarti ya di sini untuk bayangan. Jadi saya prediksikan dia di sini makin besar. Kenapa kok makin besar? Ini kan ruangan 1, pasti menuju ruangan 4. Analisis ruangan dia diperbesar. Gitu ya, teman-teman. Kalau kurang paham, difahami lagi di video part sebelumnya. Ya. Jadi di sini kita udah prediksikan ini benda, ini bayangan. Oke, lanjut. Kita langsung nyari jarak bayangan pakai rumus ada 1/F kurangi 1/S. F-nya 20, S-nya 12. Samakan penyebutnya. Yang enak berapa nih? 60 bisa. 20 berarti kali 3, 12-nya kali 5 ya. Dan kita dapat 1/S aksen sama dengan 2/60 minus 2/60. Dan kita dapat kalau S aksen berarti dibalik 60 per minus 2, dan itu sama dengan minus 30 cm. Oke. Minus ya. Oke. Perbesaran bayangan. Biasa ya, M. S aksen per S. Dan itu nilainya adalah minus 30 per 12. Dibagi 6 dapat 5, dibagi 6 dapat 2. Jadi ini adalah 2,5. Perbesarannya 2,5. Selanjutnya sifat bayangan. Oke, di sini pertama karena benda di ruang kiri, ruang 1 di sini di sebelah kiri, dan bayangan juga di sebelah kiri, sifat yang pertama itu adalah maya. Kalau maya pasti tegak. Dan selanjutnya M-nya aja 2,5. Terus ruangannya juga dari ruangan 1 menuju ke ruangan 4.
1/4, berarti diperbesar teman-teman ya, diperbesar. Oke, semoga pada paham ini ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Nomor 4, terdapat benda dengan tinggi 8 cm berada 15 cm di depan lensa cekung. Oke, kita catat H-nya sama dengan 8 cm. Terus S-nya sama dengan 15 cm. Dengan jarak fokus. Oke, lensanya cekung. Kalau lensanya cekung itu fokus poinnya negatif. Gitu ya teman-teman. Jarak bayangannya berapa? Pertanyaan pertama, jarak bayangannya berapa? Kita ilustrasikan dulu ya teman-teman ya. Di sini kita punya F-nya adalah 10, negatif 10, segini 10. Terus bendanya 15, Berarti bendanya berada di sini kira-kira. Akan tetapi ini dianggap ruangan 4 ya. Untuk cermin cekung, benda ataupun objek itu selalu di ruang 4. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, itu tetap dianggap ruang 4 ya teman-teman, kayak gitu. Dan bayangannya pasti di ruang 1 dan sifatnya maya, berarti ruang satunya bukan sebelah sini. Ruang satunya bayangannya nanti adalah di sini. Nah, dari ini pun kita sudah bisa menentukan sifat bayangan teman-teman ya. Sifat bayangannya itu pasti yang pertama adalah maya. Setelah maya itu pasti tegak. Kalau maya pasti tegak. Terus dari ruang 4 ke ruangan 1 diperkecil. Ya. Ini tadi benda ya, ini benda. Yang ini bayangan. Oke. Kita lanjutkan teman-teman ya. Kita cari S aksennya. Pertama kita cari S aksennya ataupun jarak bayangan. 1/S aksen sama dengan 1/F. Harusnya hafal nih, kita udah berulang-ulang menyebutkan rumus ini. Sama dengan 1/-10 dikurang 1/15. Dan kita dapat di sini kita samakan menjadi 30. Minus 10 berarti ini minus 3. Terus minus 2. Ini dapatnya adalah minus 5/30. Dan kita dapat S aksen sama dengan 30 per minus 5, dan itu adalah minus 6 cm. Oke, S aksen. Perbesaran bayangan M. M-nya S aksen per S. Minus 6 per S-nya 15. Sama-sama kita bagi 3 berarti 2/5. Minus ya. Atau kalau di desimalin itu minus 0,4. Ini perbesarannya. Tinggi bayangan H aksen sama dengan M kali H. Sama dengan lagi 0,4 kali H. H-nya adalah 8 sama dengan 2,4 cm. Ini tinggi bayangan. Sifat bayangan ini tadi udah ya teman-teman ya. Kita coba cek lagi lah dari hitungannya. Pertama maya. Secara hitungan maya itu S-nya minus. Ini S-nya minus. Sesuai ya teman-teman ya. Tegak. Ingat, kalau maya pasti tegak. Kalau nyata pasti terbalik. Itu udah satu pasang ya. Ya, kalau maya tegak. Selanjutnya diperkecil. Diperkecil tadi kita analisis ruangan. Dari ruangan 4 ke ruangan 1 makin kecil. Tapi kita bisa lihat juga dari M-nya. M-nya gimana? Oh, ini M-nya lebih kecil dari 1. Kalau lebih kecil dari 1 itu berarti diperkecil. Oke, udah sesuai ya teman-teman. Itu untuk yang nomor 4.
Oke. Nomor 5. Benda berada 9 cm di depan lensa cekung. Lensa cekung. Oke. S-nya 9. Dengan jarak fokus 18. Oke, fokus poinnya 18 tapi minus. Ingat, cekung itu minus F-nya. Tentukan jarak bayangan. Oke, kita ilustrasikan lagi teman-teman. Oke, kita ilustrasikan. F-nya 18. 18 ya. Minus 18. Minus 18. Fokus poin ya teman-teman. S-nya 9. S-nya 9 segini. Ya. Walaupun di sini terlihat di ruangan 1, tapi untuk lensa cekung, ini ya, lensa negatif atau lensa cekung, objek ataupun benda selalu dianggap ruang 4. Ya, selalu dianggap ruang 4. Bayangannya pasti di ruang 1. Dari 4 itu pasti ke 1. Totalnya 5 ya, ingat. Dan kalau semacam ini saya prediksikan makin kecil nanti di sini. Ini adalah benda. Terus yang ini adalah bayangan ya. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Kita cek nih. Jarak bendanya 9. Secara prediksi ini tadi bayangannya lebih kecil dari 9. Kita cek ya. Kita cek. Kita kerjakan yang A. 1/S aksen sama dengan 1/F kurangi 1/S. Ini sudah berkali-kali rumus ini, semoga pada hafal. Dan kita samakan menjadi 18, berarti ini minus 1, ini minus 2. S aksen sama dengan 18 per minus 3. Oh ini sini ya, minus 3/18. Oke, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Minus tapi ya, minus 6 cm loh. Sesuai kan teman-teman ya? Bayangannya lebih kecil dari 9. Minus 6 cm. Perbesaran bayangan M. Kita punya S aksen per S. S aksennya minus 6. S-nya adalah 9. Dan kita peroleh, kita sama-sama bagi 3. Berarti min 2/3. Oke. Ini perbesarannya. Ini lebih kecil dari 1. 2 dibagi 3. Oke, lanjut. Sifat bayangan. Sifat bayangan untuk benda di depan lensa cekung. Yang pertama, pasti dia maya. Karena benda dan bayangan di satu lokasi. Sama-sama di kiri. Ataupun nanti benda dan bayangan sama-sama di kanan misalnya. Itu tetap di sifatnya adalah maya. Oke ya. Kalau maya pasti tegak. Dan satu lagi, dari ruangan berapa ke berapa ini teman-teman? Ruangan 4 menuju ruangan 1. Itu pasti diperkecil. Teman-teman juga bisa lihat M-nya. M-nya lebih kecil dari 1, pasti diperkecil. Oke, sudah cukup untuk sesi kali ini. Semoga kalian paham ya untuk pengerjaan soal-soal ini. Untuk penjelasan lebih lanjut itu ada di part sebelumnya ya, untuk pemahaman lebih lanjut mengenai posisi benda, posisi bayangan, sifat dari bayangan di lensa, itu ada di part sebelum ini ya, di part keempat. Ini part kelima. Di part keempat silakan dipahami lebih lanjut di situ penjelasannya. Thank you teman-teman, semoga kalian paham. Sampai ketemu lagi, bye bye.